Mertua sama sekali tak menyangka, hanya karena meminta uang mahar sebesar $200.000, menantunya malah langsung membawanya merampok bank. Padahal pria itu sebenarnya bekerja di Badan Meteorologi. Namun hari itu atasannya tiba-tiba memanggilnya, mengatakan bahwa ada misi rahasia dari atasan pusat, memintanya bersama rekannya melakukan simulasi perampokan bank, untuk menguji celah keamanan sistem. Selama pria itu berhasil membawa kabur uang dan meloloskan diri, dia akan mendapat hadiah $1 juta. Keesokan harinya, pria itu pun memulai rencana perampokan, tapi belum sempat keluar rumah. Dia sudah dicegat oleh mertuanya, yang ngotot minta uang mahar $200.000 hari itu juga. Pria itu mencoba menjelaskan bahwa dia sedang ada urusan penting, namun mertua tetap menyangka dia hanya cari alasan, demi tidak mengganggu tugasnya. Akhirnya pria itu mengaku akan mengajaknya ke bank untuk ambil uang. Rekannya yang melihat pria itu datang bersama mertuanya, langsung kebingungan. Tapi pria itu tidak memberi penjelasan, langsung mengeluarkan topeng dan membagikannya, kemudian mengeluarkan senjata. Orang-orang di lokasi langsung ketakutan dan menangis. Semua ini disaksikan secara langsung oleh para atasan lewat kamera pengawas. Rupanya demi menyempurnakan simulasi, pimpinan secara sengaja memilih dua orang yang dianggap tak berguna, dan yakin mereka akan dengan mudah dikalahkan sistem pengamanan. Di saat bersamaan pasukan khusus sudah siaga penuh. Bahkan wartawan live sudah menyiapkan kamera untuk siaran langsung. Saat itu pria itu mengarahkan senjatanya ke kasir wanita, memintanya menyerahkan kunci brankas. Namun kasir mengatakan kuncinya ada di tangan manajer. Atasan yang menonton langsung mengira mereka gagal. Tapi tak disangka, pria itu justru melakukan hal mengejutkan. Dia mengeluarkan permen karet dan menempelkannya di 4 sudut brankas, lalu mulai memanipulasi sistem lewat komputer. Tak lama kemudian brankas mengeluarkan percikan api dan terbuka. Atasan yang melihat itu langsung terdiam kaget. Mereka pun segera memanggil detektif terbaik ke lokasi, untuk memastikan kedua pria itu segera ditangkap. Saat itu mertua memohon pada pria itu untuk melepaskannya. Namun pria itu malah menggantungkan 2 granat di lehernya. Tak lama kemudian detektif tiba di lokasi, dengan cepat mengaktifkan sistem pengenal wajah, dan langsung menghubungi pria itu lewat telepon, memintanya menyerah dan meletakkan senjata. Tapi pria itu sama sekali tidak menggubris, karena identitasnya sudah diketahui. Dia langsung melepas topeng, dan menyeret mertuanya masuk ke ruang brankas, memaksanya mengambil uang sendiri. Namun sang mertua justru berkata dia merasa muak melihat uang. Pria itu pun terpaksa mengambil sendiri. Setelah berhasil membawa uang dari brankas, dia menyuruh rekannya memasang bom di pintu utama. Detektif yang melihat semua ini dari layar monitor, langsung yakin dua pria itu tak akan lolos. Namun belum sempat menyelesaikan rencananya, pria itu malah meneleponnya. Detektif menjawab dan mengatakan pria itu sudah terkepung. Asal dia menyerah semuanya akan selesai. Tak disangka pria itu justru sangat kooperatif. Mengatakan dia mau menyerah asal satu syarat dipenuhi, yaitu 10 mobil harus diparkir di depan bank, dan seluruh kaca jendela harus ditutupi. Detektif setuju, tapi meminta 2 sandera ditukar. Sambil menunggu, pria itu mengumumkan akan melepaskan 2 sandera. Sebagai ganti masuknya seorang reporter TV ke dalam. Para sandera yang mendengar kesempatan itu, langsung berebut minta keluar. Saat itu seorang pria tua berdiri dan menyatakan dia orang kaya. Tak disangka rekannya langsung menodongkan pistol ke kepala pria tua itu, mengatakan dia paling benci orang kaya. Tak lama 2 sandera dipilih dan dikeluarkan. Kemudian pria itu menelepon kembali detektif, dan secara khusus meminta reporter wanita masuk dengan kamera. Katanya ada hal besar yang ingin dia ungkap. Usai menutup telepon, detektif masih khawatir soal keselamatan reporter. Tapi reporter wanita itu tidak merasa demikian, karena dia merasa pria itu menyimpan rahasia besar. Namun saat reporter sampai di hadapan pria itu, dia malah ditodong senjata dan disuruh melepas pakaiannya. Reporter panik dan langsung menjelaskan, tapi pria itu tak mau dengar. Bahkan memerintahkan semua wanita